Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang kembali di channel Kampung Berkarya dalam program Ruang RW. Selamat datang di ruang RW, tempat cerita warga dari hati sampai ide ngobrol santai tapi penuh makna. Dari kampung untuk lingkungan, dari wajah untuk perubahan. Oke, para wargi, di video kali ini saya seperti biasa ditemenin oleh Kang Ubay, Iya, Ketua RW. yes ya. Dan tentunya hari ini kita sudah kedatangan seseorang yang istimewa, Kang Ubay. Wah, betul. Bintang tamu lagi nih. Iya, Dari jauh. tamu dari jauh. Jauh. Pengalaman hidupnya ini Iya. perlu kita gali. Siap. Ada pelajaran-pelajaran hidup yang bisa Betul. kita ambil dari beliau. Iya. Ada siapa, Kang RW? Pak Michael. Pak Michael. Ya, selamat datang Bang di konten Ruang RW nih, Bang. Terima kasih Pak RW, Siap. jauh-jauh saya datang ke sini nih. Cuma dikasih ini. Iya. Ini makanan tradisional, Bang. Iya. Kamu ini Boleh. dari tradisional. Asli mana, Bang? Saya tuh asli ya Bang ya. Saya ini orang Perantau, asli Ambon. Cuma mak saya Betawi. Betawi. Iya. Ada singkatannya itu? Ada Bonmi. Yang bisa aja. Iya. Ya gitu loh Bang. Siap. Makasih nih. Bon Datang di sini. Bon Iya. itu singkatannya Kebon Awi. Iya. Oke, Pak Michael ya, Bapak Michael nih, Siap. boleh diceritain? Kang juga nggak apa-apa. Oh, Kang juga Kan nggak kita apa-apa. udah ada di Bogor ya. Oh, iya. Kang aja apalagi saya pandai ini. Benar. Ternyata walaupun orang luar tetap mencintai budaya kita, Pak. Yes, makasih gitu ya. Menghargai dia. Iya, luar biasa. Mencet bahasa Sunda mah pindah sampia. Eta. Enggak Bang artinya, Bang? Di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Yes. Oke, Kang Michael, Siap. boleh diceritain dong buat para wargi nih kisah perjalanan Kang Michael dari awal merantau sampai sekarang bisa jadi seorang yang sukses General Manager. General Manager Iya. di Bogor. Iya. Mungkin pernah Bandung atau gimana gitu. Udah pasti Kang, Oh, udah kalau pasti. Bandung mah kita anak-anak kecil ya, dulunya pasti Bandung lah, BG Iya. pasti Bandung itu kan masa pertumbuhan untuk nyari jati diri ya, Iya. seperti itu. Nah, saya tuh merantau tuh sebenarnya bukan dari Ambon langsung ke Bogor ya, tapi dari ke Jakarta dulu. Oh, gitu. Di Jakarta itu dulu saya umur 10 tahun, KRW. Tahu sendirilah kalau di Tanjung Priuk itu kan, itu kan sangat keras sekali ya. Nah itu saya sampai situ, Tanjung Priuk nyampe, itu saya bingung, PRW, mau mana nih keluarga, ada alamatnya ya kan, Iya. tapi saya nggak bisa baca. Baca. Nggak bisa baca dulu saya, Umur berapa tahun tuh, Bang? karena kan saya kan sekolah dulu kan jalan kaki juga jauh, jadi kebanyakan bantu orang tua, Iya. ya kan sagu apa segala macam, jadi untuk belajar baca itu kurang. Nah, akhirnya jawaban Oh, lapor. ya terus apa segala macam, terus umur naik apa umur 18 19 baru ikut dunia hitam, Oh, punya hitam. katanya narkoba apa itu saya udah jalanin semua, cuma satu yang belum saya jalanin. Apa? Hah? Apa? Perkosaan setan. Anjay. Jadi seperti itu. Oh, gitu penjelasannya. Iya. Ya akhirnya terus saya tapi nggak putus. Ah, Saya masuk asrama saya dulu di Desa Putra ya, Lenteng Agung tuh asrama, ada satu asrama, jadi tuh saya masuk ke sana tuh kayak PRW, waktu jual koran tuh saya lihat tuh anak-anak kecil kok pada baris nih ngambilin kue, ya kan, saya ikut baris, tapi si suster ini tuh nggak tahu nih, dia mungkin tahu tapi dia pura-pura nggak tahu, Ya. dimasukin aja saya ke kamar sama dia, terus saya mandi, disuruh mandi, ganti baju segala macam ya kan, udah nggak ada registrasi atau segala macam, jadi anak panti asuhan saya. Jadi saya sekolah di situ, akhirnya menimba ilmu lah sampai SMA, Iya. terus sampai
kuliah, sambil kuliah terus saya kerja di mana-mana ya kan. Terakhir saya kerja di hotel. Oke. Nah, itu Hijrah ke Bogor itu tahun Nah, berapa? hijrah ke Bogor itu 2017. 17. Oh, 2017. Nah, itu saya hijrah ke Bogor, terus saya ada salah satu orang yang membawa saya untuk lamar di hotel ya. iya. Nah, akhirnya saya jadi sales di situ. Awalnya. Nah, saya jadi sales di situ lucu Pak RW. Iya. Karena tamu itu ngelihat saya bukan sales, ngelihat kolektor. Paris ini mata lah. Ya, kan? Nah, makanya itu bingung. Makanya saya kalau untuk ngelayak, apalagi saya ke pabrik-pabrik ya suka, kalau orang bilang tuh kalau sales call, ya kan ke pabrik-pabrik, satpam itu nggak ada PRW yang mau kerja. Kenapa? Wah, ini kayaknya mau ngambil mobil. Akhirnya makanya langsung langsung bos saya langsung, wah kayaknya nggak cocok nih jadi sales, jadi manajer aja udah. Makanya saya yang kawal nih, sales para cari apa, cari konsumen. Nah, saya kalau dari belakang. Jadi kalau satpam nanya mau kemana Pak, saya tinggal berdiri. Enggak gitu. Yang jelas ya itu dari kerja keras ya, kerja keras untuk kita jadi sales itu. Saya memang banting tulang berdarah-darah lah untuk menjadi sales. Jadi sales itu tuh nggak begitu yang memang dibilang gampang. Prosesnya panjang kan. Nah, yang jelas itu kita harus proses itu stay dalam Tuhan. Nah, proses stay dalam Tuhan itu seperti apa sih stay dalam Tuhan? Jadi kita harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Contohnya, kalau kita keluar dari prosesnya Tuhan dalam pekerjaan, kan di dalam pekerjaan ini gini Pak. Iya. Kalau kita bekerja nggak sepenuh hati, melihat kanan kiri, terintimidasi sama kawan. Contohnya kawan punya masalah, Pak RW punya masalah, punya kawan punya masalah. Terus sama orang lain dia curhat ke kita. Jangan sampai kita terprovokasi untuk mengikuti curhatnya dia. Padahal kan orang ini nggak bermasalah sama kita. Nah itu kita harus stay dari proses Tuhan. Kenapa? Jangan diikuti hal-hal seperti itu. Begitu juga kalau kita ketemu pimpinan yang cerewet atau segala macam, terus kita mau keluar dari zona itu salah. Padahal itu dari pembagian dari proses. Itu bagaimana caranya kita bisa bekerja dalam satu tempat fokus, gitu loh. Satu dalam perusahaan itu kita fokus. Nah, itu sih yang terpenting Pak RW. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita keluar dari stay-nya Tuhan, dari prosesnya Tuhan, kita keluar dari proses Tuhan, kita harus nyiapin CV baru lagi. Kita harus ke zona yang baru lagi, suasana yang baru lagi. Apalagi kalau kita nggak mengikuti prosesnya Tuhan. Makanya saya bilang, banyak sarjana nganggur seperti apa? Ya seperti itu. Dia dapat pekerjaan pilih-pilih, ya. Dia dapat pekerjaan nggak stay dalam proses Tuhan, sehingga mereka keluar dari zona itu. Akhirnya jadi apa? Banyaklah pengangguran. Nah seperti itu sih Pak RW. Kalau kita mau berjuang dalam satu pekerjaan untuk kita dapat titiknya kita jadi sukses, ya kita harus stay dalam proses Tuhan. Jangan lupa kita ya beribadah yang berdoa. Itu penting Pak RW. Iya. Terima kasih. Oh, makanya istiqomah ya. Yes, istiqomah dalam agama kita istiqomah. Apapun agamanya harus kiblatnya ke Yang Kuasa. Selamat dulu. Lek kita. Oke. Tapi Pak Michael sebelumnya itu memang punya basic di perhotelan gitu atau basic awalnya? Saya nggak punya basic di perhotelan karena kan dulu saya sekolah kan STT teologi ya. Teologi seperti tentang sejarah dong. Iya, tapi jurusannya kita ngambil sejarah Bible. Oh, Bible, ya. Sejarah kan ada yang pendeta, ada yang gembala, ada yang penafsir, ada yang misionaris. Nah, saya ngambil sejarah. Luar biasa, kita kedatangan tamu nih ke ruang RW ya, ahli sejarah. Walaupun kita berbeda-beda ya Bang ya. Itulah Indonesia. Suku atau apa, kan agama, toleransi. Betul. Toleransi itu penting, Pak. Betul. Karena di dalam satu perusahaan juga harus ada toleransi yang penting. Jangan melihat satu perusahaan terus pimpinan dengan agama yang berbeda, kita akan menjadi
tidak tahan dengan apa maksudnya tidak menginginkan dia menjadi pemimpin enggak. Ya. Jadi Luar biasa iya, sekali, Bang. pemimpin itu kan ya tadi saya bilang pemimpin itu dibentuk karena dia proses gitu loh, jadi proses pembentukan itu gitu loh. Seperti itu Pak. Tapi dunia perhotelan nih Bang, dengan efisiensi sekarang aturan gini enggak ya? Eh, pasti Pengaruh ya? pengaruh ya Pak ya. Cuma kan kita balik lagi ya sama konsentrasinya kita untuk bagaimana caranya untuk tamu itu bisa datang ke hotel. Iya. Seperti itu ya. Kalau kita tidak mau mengikuti kebijakan pemerintah, kita juga sebagai pengusaha pasti salah. Iya. Kan karena pemerintah itu bikin kebijakan itu karena dia udah diolah dan dimasak Iya. gitu loh. Ada chef khusus lah. Ada untuk Jadi bagaimana. nggak main keluarin aja gitu ya. Iya, jangan sampai negara kita juga kan bangkrut. Iya. Hal seperti itu sih Pak. Cuma ya kalau untuk mengurangi udah pasti mengurangi. Cuma ya kita balik lagi lah Pak RW. Iya. Kita serahin semua sama pemerintah mungkin ya kan kedepannya ada lebih baik untuk pengusaha-pengusaha hotel ya. Terlebih itu di Kota Bogor dan di Kabupaten Bogor ya, resort dan hotel itu ya mungkin nanti dengan adanya podcast ini pemerintah bisa melihat untuk Ya. memikirkan bagaimana caranya pariwisata di Kota Bogor ini bisa maju. Itu yang terpenting karena ekonomi ini itu harus dikembangkan juga, apalagi Kang Levi bilang nanti kantor gubernur akan di Bogor. Ya, Siap. kan? Pasti kan harus ada back to back-nya gitu loh, bagaimana caranya untuk menaikkan potensi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor khususnya di daerah puncak juga kan gitu. Justru kalau saya lihat Jawa Barat ini khususnya di Kota Bogor ini atau di Kabupaten Bogor ini untuk latihan batik, saya lihat bagus ya karena dimulai dari pemimpinnya dulu sih. PRW ya kan kita lihat di Mulyadi juga sudah menyontohkan bagaimana caranya mereka untuk memperdayakan masyarakat itu bisa mencontohkan untuk daerah. Kali semuanya sekarang Iya. dan jujur Pak RW. Terus food court sekarang udah lancar. Udah ya keren ya. Ya sebenarnya kan itu kalau untuk ya saya kan kurang begitu tahu ya. Meskipun itu dibilang oknum membuat banjir di Kota Bogor itu ya itu kan pemerintah yang tahu, kita serahin aja sih semuanya. Ya, iya. Khususnya Pak RW ini the best sekali ya Iya. untuk lingkungannya. Saya merangkai Bang, kampung bagaimana kayak gitu, biar kerja bakti, gotong Seperti itu royong, biar duit lah kayak gitu. harus itu. Saya makan Iya. Mau yang kriuk-kriuk kayak ada Bang. Ini mainnya kue lebaran. Kan ini kayaknya Bang, ini berat banyak di doser, jadi si sampulnya itu. Oh iya ini dari Sikong aja. Dari Sikong nih. Ini ngomong produk sendiri Pak. Ini mau saya branding UMKM dan jalan Bang. Gitu. Packagingnya biar keren kayak gitu. Betul. Boleh dong cerita ini tekad pemerintah dari mulai merantau ke Jakarta, terus sekarang di Bogor, Ya. tekad dan nanti itu gimana tuh? Jadi gini, kalau kita mau merantau, yang pertama itu kita harus sosialisasi dulu sama lingkungan. Itu yang terpenting. Abang ada di sini duduknya nih. Nah, gitu. Jadi kelihatan gantengnya, ya kan? Masuk. Iya. Jadi gitu. Bang, itu nggak apa ya? Nggak paham ya. Aman itu. Jadi gitu. Jadi yang pertama itu kita harus sosialisasi sama lingkungannya. Karena apa? Informasi-informasi itu kan ada di lingkungan. Gitu loh. Kalau kita merantau terus nggak sosialisasi di lingkungan, ya kan? Contohnya kita bakaran Ya, gitu loh. Kehilangan dan sebagainya itu kan pasti harus itu yang penting. Nah, kedua kerja keras sih. Jangan ya. Kerja keras. Ketiga itu rajin menabung. Gitu. Karena orang merantau itu harus rajin menabung. Karena mau kering Bang. Gimana? Bitcoin. Nggak boleh gitu ya. Ya itu sih Pak RW yang penting kerja keras, mau
bekerja lebih keras lagi untuk mencapai ke suksesan ya harusnya ya terutama ya tadi saya bilang itu sih yang Lagi gini bang, kasih tips nih ke warga kami, ya maksudnya karena kan merantau itu dari orang kita juga banyak yang ke Jakarta, banyak yang ke Bali atau kemana lah. Karena ya gitu ya, Pak. Kayak gitu, mungkin tahan batinnya gimana kasih tipsnya? ya tadi yang tadi saya bilang ya PRW ya kalau kita mau merantau yang terutama itu harus bersosialisasi dengan lingkungan itu yang terpenting. Jangan kita merantau ke Jakarta misalkan kita merantau ke Jakarta atau ke kota lain ya kita nggak bersosialisasi dengan lingkungan kan kita nggak bisa kalau ada apa-apa ya karena apa kita jauh dari keluarga gitu itu yang terpenting kita udah jauh dari keluarga kita nggak sosialisasi nah bikinlah mereka itu orang yang terdekat di lingkungan itu menjadi keluarga Anda itu yang terpenting. Wah, Gitu. terima kasih. Tapi Pak ada rasa takut gak nih awal-awal mau merantau? Pasti dong jauh dari keluarga, Ya. ketemu orang-orang yang baru yang notabene nggak kenal. Mungkin kalau awal iya ya, tapi kalau dibilang rasa takut, orang yang merantau itu dia harus siap faktor dulu. Dia harus siap. Karena apa? Kalau orang merantau takut itu nggak bisa. Dia bisa jadi sukses. Gitu loh. Kenapa saya bilang nggak bisa jadi sukses? Karena jangan pernah diri Anda itu membuat diri Anda itu untuk menjadi sukses itu coba-coba. Ya. Contohnya yang merantau untuk berdagang, jangan coba-coba Anda untuk berdagang. Saya mau dagang ini coba-coba apa aja lah. Itu salah. Buat anak coba-coba. Iya, salah itu. Begitu juga pekerjaan. Saya mau coba-coba jadi kuli. Jangan coba-coba. Kenapa saya bilang? Sesuaikan dengan talenta, sesuai dengan kapasitas. Kalau nggak bisa, pulang dan balik lagi. Tapi cari ilmu yang didapatkan dari merantau itu. Nah, baru diaplikasikanlah ke daerah Anda. Seperti itu. Kalau memang kita tidak kuat dengan kerasnya kota-kota lain, seperti itu. Tapi sejauh ini Pak tantangannya apa Pak? Udah pasti banyak tantangan ya. Udah pasti banyak tantangan kita. Contohnya tantangannya itu adalah ketika kita jauh dari orang tua itu ya kan kita mau mengajukan siapa contohnya ketika kita jauh dari istri anak kita mau curhat sama siapa kalau sekarang kan enak telepon dan sebagainya nah tantangan yang terberat itu adalah bagaimana kita tidak kuat menahan kerasnya pekerjaan itu salah satunya yang tadi saya bilang kalau nggak kuat dari proses Tuhan kita melawan contohnya kayak pimpinannya saya ngomong padahal itu kan satu pembentukan kalau nggak kuat itu akan jadi tantangan tapi kalau kita kuat dengan lawan itu karena orang itu otomatis semuanya penuh dengan egois jadilah pendengar yang baik dan jadilah pelaku yang berdani itu yang terpenting gitu. Iya. Sehingga kita jadi sukses kalau kita menjadi pendengar yang terbaik dan menjadi pelaku yang terbaik kesuksesan itu di depan mata guys itu yang terpenting sekarang. Amin. Siap. Pak RW saya yakin Pak RW sukses Amin. ya, untuk masyarakatnya di sini Siap, amin. Kita kan hidup pengen berguna bang ya. pasti Karena karena keluarga gitu ya. RW itu kan salah satu abdi negara Betul bang. ya kan bagian dari lingkungan masyarakat kalau tidak ada RW bagaimana jadinya ya kan gitu loh itu yang terpenting sih. Siap. Terima kasih nih bang nih. Siap Udah mampir RW. ke Ruang RW. Siap. berbagi pengalaman Siap. kayak gitu. Penting itu Pak. Mudah-mudahan dengan sharing kayak gini Ya. bermanfaat bagi warga kami. Harus. Pengalaman hidup. Iya Dari tadinya debel, brutal gitu Iya. kan. Orang hidup, Dengar-dengar pernah jadi preman ya? iya. pasti Tapi bukan aku aja kayak atau itu atau
Dua-dua itu yang mana abang plannya? Kalau dulu waktu zaman saya bikin belum ada ormas, Pak. Oh, belum ada. Iya, iya. Belum ada ormas. Pada waktu itu ormas itu kan dibentuk bukan dari tahun 2000-an dulu. Oh, berarti. Karena kan saya waktu ke HPB itu kan di tahun 19 gitu. Jadi nakalnya saya itu duluan. Nakal belakangan. Nah yang repot itu buat orang-orang yang nakalnya itu nakalnya belakangan. Iya, Itu berat. Iya. Kalau nakal belakangan berat bayar. Kalau bahasa dari Goreng dituntung. ada kita mah suul khotimah banget. Betul. Iya kan? Gitu. Siap. Pokoknya anak 3 cukup, ya kan, bini 4 cukup. Iya, gitu. Kamu ini Pak. Ya, makanya saya bilang jangan diikutin seperti itu. Kalau tidak adil kan ya. Kamu nakal belakangan halnya jadi Siap. tapi kalau duluan, iya kan, kita nanti sih udah tobat nih, Iya, iya. tinggal nunggu aja, ya kan, berapa meter yang kita cantul. Gitu tau kan? Gimana? Dengan tamu yang luar biasa ini. Ya, istimewa banget untuk pengalaman hidupnya. Ini banyak pelajaran-pelajaran Pak RW yang bisa kita ambil ya. Terus ya mungkin buat para wagi sekalian. Buat para wagi juga kalau yang mau merantau, ya tadi harus istiqomah, Iya, iya. harus kuat tekad. Ya, jadi jangan bahasa orang mah FSMR. Pokoknya yang jelas harus bersosialisasi dengan lingkungan. Waktu kita di pantau orang, di Saling menghargai. Iya, kan pada ya. pantauan orang kita harus toleransi yang tinggi, gitu loh, sehingga kita akan dianggap menjadi keluarga di tempat itu. Oh iya, luar biasa sekali Bang. Itu sih. Ya. Oke, segitu para lagi. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Tentunya dengan tamu-tamu yang lebih istimewa lagi ya Pak RW. Iya. Dan kali ini kita sudah kedatangan Pak Michael. Beliau adalah sesosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah perantau yang berhasil, yang sukses. Pergi dari kampungnya, merantau ke Bogor ke kita nih, Bogor. kan? ke kampung orang. Dan ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Sampai bisa mampir ke ruang RW ini. Sampai gitu bisa ya. mampir ke Iya dong, harus Iya. itu. Siap. Terima kasih Bang. Terima kasih Pak RW. Ya, Terima sama-sama. kasih Bang. Boleh closing statementnya Pak untuk para wargi? Ini buat RW apa nih? Ruang RW. Iya, kampung Muara. Iya. Buat para wargi Kampung Muara, jangan lupa nonton podcast di Ruang RW. Iya. Untuk hari Kampung untuk lingkungan dari warga untuk perubahan.